Sedikit mungkin langsung saja kita silakan kepada Kang Tri Desmana ya untuk memaparkan tentang pemberdayaan pedesaan di Institut Teknologi Bandung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Tridesmana Rahmilda, panggil aja Trides. Sehari-hari kerja di laboratorium konversi energi elektrik. Nah, itu. Jadi di listrik, Pak. Konversi energi ini generator, motor, solar cell. Nah, jadi motor penggerak. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Sejak tahun 2010 ya nggak salah ya. Kita tuh bikin P2D, Pusat Pemberdayaan Desa. Jadi di ITB itu ada pusat-pusat penelitian. Mungkin harus agak dibuka dikit ya. Banyak. Ada pusat-pusat penelitian. Dan salah satunya kita ingin memberikan kontribusi kita dari sisi perdesaan. Nah, itu kita membuat pusat pemberdayaan perdesaan. Selain di pusat pemberdayaan perdesaan, saya juga aktif di pusat penelitian energi baru dan terbarukan. Jadi PPEBT disebutnya. Nah, sebenarnya kalau ketuanya pusat pemberdayaan perdesaan ini itu Pak Dr. Endra Susila dari Teknik Sipil. Nah, tapi berhubung beliau jadi kaprodi, jadi saya bantu-bantulah, bantu-bantu di P2D. Nah, harusnya sih Pak Endra yang hadir, cuman Pak Endra ada di Bekasi sekarang. Baiklah, mungkin saya mulai aja. Jadi isi dari presentasi ini sebenarnya ini gabungan dari 3 buah presentasi yang kami lakukan. Jadi saya, Pak Endra, dan Bu Alis ya. Saya gabungkan dalam satu presentasi. Karena menurut saya itu cukup komprehensif apa yang pernah kami lakukan di P2D ini di desa. Jadi contoh-contoh bagaimana pengalaman kami lah kira-kira gitu. Mungkin bisa diambil inspirasinya kalau ada yang bisa diambil ya. Tapi itulah pengalaman kami di desa-desanya. Nah, kalau kita lihat dari teorinya gitu, jadi infrastruktur ini memang salah satu hal yang sangat berperan besar ya dalam kemajuan desa. Sesuai dengan judulnya, jadi kita akan bahas tentang infrastruktur ya di dalam desa itu. Dan kami di P2D ini mencoba untuk berkontribusi di sana. Ada juga beberapa kegagalan ya, namanya juga nyoba ya, tapi tidak saya masukkan yang gagal-gagal itu. Kemudian kita akan bahas tentang bagaimana prosesnya dan beberapa pembelajaran penting yang kami peroleh. Nah, ini infrastruktur kalau dari definisinya ya disebut ada yang menyebutkan jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, ada yang bilang drainase, pengairan, transportasi gitu ya. Kemudian yang paling umum itu adalah dari si Robert Kodati ini ya. Jadi suatu sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi. Jadi apa saja sebenarnya yang menunjang kehidupan sosial dan ekonomi itu kita sebut dengan infrastruktur. Nah sekarang ini kalau kita lihat memang ada ya niatan dari pemerintah, ya, terutama dari kementerian. Kemarin sempat juga saya ikut webinarnya dari Kementerian Desa. Itu memang mereka mencoba untuk pertama memperbaiki kemarin dana desa yang sudah digelontorkan. Itu memang itu masalahnya banyak sekali itu. Karena itu dari seperti kemampuan desa menyerap dana, kemudian ada juga desa yang mengambil dana terus mereka bingung mau diapain ini. Ada yang sebenarnya mereka udah biasa, ada desa yang sudah maju itu biasa aja ya. Ini justru mereka membayar pajak ke desa itu, kalau membayar pajak ke pemerintah lebih besar dibanding dana desa yang diterima. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu sangat bervariasi gitu desa itu. Nah, jadi yang dibutuhkan salah satunya adalah bagaimana memeratakan desa-desa tertinggal dan terpencil. Nah, kemudian infrastruktur itu bisa kita bagi ya, yang basic itu sebenarnya pelayanan dasar, jadi listrik, sanitasi,
air, dan konektivitas. Jadi jembatan, jalan bisa diakses gitu desanya. Kemudian untuk desa yang bergantung pada pertanian, ada pembangunan infrastruktur skala kecil. Ya. Jadi misalnya irigasi, ya, listrik untuk pompa, pembangunan listrik untuk pompa-pompa, misalnya seperti itu. Itu juga bagian dari infrastruktur. Kemudian konektivitas, jalan-jalan, jembatan, terus lorong-lorong, ya, itu juga bagian dari konektivitas. Nah, dampaknya apa? Memang infrastruktur ini bisa dirasakan nanti agak panjang, 5 atau 10 tahun ke depan. Bagi desa yang terpencil, ya, yang mungkin di 3T misalnya itu, mereka lebih cepat biasanya merasakan dampak positif dari infrastruktur. Nah, kemudian yang ketiga itu dapat mengembangkan SDM agar makin produktif dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, yang keempat, membaik ekonominya, konektivitas terbuka, produktivitas bisa meningkat. Ya, ini teori-teorinya ya. Nah, selain itu, infrastruktur ini juga bisa menangani kemiskinan, bagaimana mengelola sumber daya alam, aksesibilitas, kualitas pendidikan, kesehatan, ya, akses terhadap fasilitas, kemudian akses terhadap air bersih, kemudian penanganan kalau terjadi bencana. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi, nah P2D ini sebenarnya kita pengen berkontribusi di sana pelan-pelan gitu ya. Kita tahun ini ada 7 project ya yang akan kita lakukan. Jadi seperti salah satunya itu kita akan ke Sumedang karena baru-baru ini kan Sumedang kena longsor. Nah, itu kita akan coba berkontribusi di sana. Di teman-teman teknik sipil itu akan melihat sipil dan geodesi ya. Itu akan melihat bagaimana caranya kita mencegah dan memitigasi longsor ini. Kemudian salah satunya juga kita ada di desa Guranteng ya. Itu ada di sana industri susu ya. Sebanyak sapi di sana. Jadi kita coba menggunakan kotoran sapi untuk membuat pembangkit listrik dan menggunakannya itu untuk industri sapi itu. Jadi kayak diputar gitu seperti itu. Nah, itu tahun ini insya Allah nih. Seperti itu. Amin. Ya, ini sedikit promosi lah tentang P2D. Nah, jadi mungkin di presentasi ini saya akan cerita ini aja ya. Mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah kami lakukan gitu. Tidak semua memang. Karena kalau yang infrastruktur kayak jembatan dan sebagainya ini Pak Endra yang menguasai semua. Saya dari sisi listrik, bangkit listrik dan itu. Tapi akan saya coba ceritakan juga ya sebagian yang bisa saya sampaikan ya. Nah, yang pertama itu memang ini agak awal tahun 2013-2014 ya. Itu dari Pemprov waktu itu gubernurnya Ustadz Aher. Nah, dari situ ITB itu karena punya kedekatan ya dengan beliau sehingga kami setiap tahun dapat fasilitas untuk memberangkatkan mahasiswa untuk KKN tematik namanya. Memang itu ada di tiap universitas seperti ITB, Unpad itu dikasih Mang. Tapi ITB agak istimewa lah. Dananya lebih banyak. Seperti itu. Jadi kami bisa memberangkatkan lebih banyak mahasiswa. Namanya KKN tematik. Nah, ini ada kita waktu itu programnya di Desa Cihurip. Desa Cihurip di Kabupaten Garut Selatan ya, bagian selatan. Dan itu waktu itu susah sekali aksesnya. Jadi mobilnya, wah pokoknya berat lah. Listrik waktu itu belum masuk listrik waktu itu ya. Jadi ada tiang PLN tapi masih jauh, belum ditarik kabelnya. Seperti itu. Desa Cihurip, nah di situ ya. Begitu kelihatan ya. Nah, itu ada beberapa kita coba untuk memberikan melihat permasalahan dulu di sana, apa saja yang dibutuhkan. Nah, kita lihat di sana dari sisi infrastruktur apa saja. Nah,
Nah, kita akhirnya melihat, wah ini butuh jalan, butuh akses ke dalam di dalam ininya apa namanya, di dalam desanya gitu ya. Eh, ini otomatis ini gimana ya? Jadi di jalan kita juga perbaiki ya, melakukan perbaikan jalan, dan ada jembatan sebenarnya, mungkin nanti ada di belakang ya. Jalan, kemudian infrastruktur jembatan. Jadi ini ada beberapa jembatan sebenarnya yang terdapat di sana. Ini ada satu jembatan yang menghubungkan desa ini ke dunia luar lah, kira-kira gitu. Dan itu hancur. Ini kalau mau masuk desanya Pak, kita yang paling paling gampang itu adalah kita bayar ini loh, apa namanya, ojek, tapi pakai motor trail itu loh. Karena kalau motor biasa susah tuh. Jadi wah, tuh saya nutup mata aja tuh. Dari berangkat nutup mata, tiba-tiba nyampe aja, nggak berani ngelihat ya. Wah, itu alamnya tuh luar biasa. Ini Cihurip ya. Nah ini, jadi mereka membuat jembatan pengganti lah kira-kira gitu. Tapi seperti ini. Ini kondisi desa di Jawa Barat padahal. Oh, Jawa Barat. Ya, berat sekali itu. Nah, ini Pak Endra ini. Ini ketua P2D nih. Pak Endra. Akhirnya kita bikin gitu jembatan, didesain seperti ini. Jadi kita libatkan mahasiswa, mereka yang ngedesain. Nanti dosennya atau Pak Endranya nanti ngecek aja, ini harus begini, ini harus begini. Ya, mana yang salah gitu, seperti itu. Nah itu kelompok mahasiswanya kita bagi 3 gitu. Ada kelompok jembatan, ada kelompok listrik, ada kelompok sosial nanti. Karena nanti akan saya tunjukkan ini apa namanya, apa fungsi dari kelompok-kelompok itu ya. Jadi dibuat seperti ini ya, teknik sipil lah. Akhirnya nah ini sudah jadi ya. Dan ini yang di Tasik, yang di Garut kayaknya nggak ada di fotonya. Jadi akhirnya kita bikin, akhirnya sudah jadi ya. Nah kemudian ada juga di tahun berikutnya, ya, di tahun berikutnya itu kita di tahun 2015, jadi 2013, 14 itu di Cihurip, 2015 kita ke Tasik. Ini di dekat desa Kampung Naga itu, nggak jauh dari Kampung Naga. Nah itu juga sama, kita juga melakukan apa namanya, pembangunan jembatan, ya, pembangunan jembatan seperti itu. Nah, yang semula, nanti kita tunjukkan yang, nah ini P2D TV lainnya. Cahayanya mana sih? Ini, nah ini diresmikan oleh Pak Kadarsa waktu itu sebagai rektor. Jadi Pak Rektornya datang ke sana. Nggak mau. Next slide. Nah, udah bisa. Rektornya tuh yang ini rektornya ya. Nah, ini rektornya nih. Rektornya. Rektor yang dulu ya. Rektor yang sekarang ibu-ibu ya. Pak Kadarsa, hah? Pak Kadarsa. Ini kok otomatis ya ininya. Nah, ini Pak Kadarsa. Jadi kita undang, dia datang. Nah, ini sama-sama. Ini udah jadi nih jembatannya. Seperti itu. Ya, dibuat resmi seperti itu ya. Peresmian. Nah, kita sebut jembatannya namanya Panorama Ganesha. Jadi dibuat artistik juga gitu. Bisa selfie. Itu 2015. Ya, memang ini diuntungkan dengan mesranya hubungan ITB dengan gubernur ya. Pak Aca tuh dekat sekali. Bahkan banyak sekali yang kita dari ITB itu peroleh tuh. Termasuk kampus Jatinangor ya. Jatinangor, kampus ITB Jatinangor itu ya karena
hubungan yang dekat lah dengan gubernur. Kemudian juga Desa Mekarwangi ya. Ini juga sama. Jadi kita juga membangun infrastruktur di Desa Mekarwangi Garut. Nah, kalau ini Garut. Ini ya di P2D ya. P2D. Ini tahun 2016. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini sudah jadi ini. Sudah jadi. Ini saya tunjukkan yang perbandingannya yang. Nah, ini yang bawah yang apa namanya? Yang sorry. Nah, itu ya. Yang bawah itu yang lama, yang atas yang kita bangun. Seperti itu. Ini udah bayangin aja, ini ngeri banget. Nah, ini jembatan-jembatan sudah diganti dengan jembatan yang baru. Oke ya. Jembatan lama udah diganti dengan jembatan baru. Hasil perbaikan ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana kami kita mencoba gitu untuk memanfaatkan, jadi mensinergikan antara mahasiswa ya, kemudian pusat penelitian dan kebutuhan desa. Ya, jadi kita sinergikan seperti itu. Mahasiswa punya tempat mereka untuk mendesain jembatan atau jalan yang dibutuhkan. Nanti desa memanfaatkannya, dananya dari pemerintah, dana dari gubernur. Seperti itu. Nah, yang kedua mungkin yang akan saya ceritakan juga adalah tentang listrik ya, infrastruktur listrik. Nah, ini kebetulan saya penanggung jawabnya. Kalau yang listrik ini. Nah, kalau data-data sendiri sebenarnya di Indonesia ini kalau disebut desa sudah berlistrik sebenarnya hampir semuanya sudah. Yang belum berlistrik itu tinggal sedikit. Tapi biasa ya kalau pemerintah presentasi tidak terlalu detail. Jadi berlistrik itu emang berapa jam listriknya? Itu tidak pernah dibahas. Jadi ternyata listrik itu tersedia cuma 3 atau 4 jam kadang-kadang. Nah, itu tidak pernah dibahas tuh. Yang jelas sudah berlistrik aja. Jadi kadang-kadang itu agak ditutupi. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi apa masalah yang ada di sana tentang masalah listrik ini. Nah, salah satu masalahnya tidak hanya ketidakadaan listrik, tapi juga berapa lama listrik itu ada. Nah, itu problem yang bisa kita lihat di situ ya. Dan kadang-kadang definisi berlistrik itu dari pemerintah itu dikasih lampu, dikasih aki, disebut berlistrik. Itu juga menurut saya nggak benar juga gitu. Jadi perlu kita definisikan seperti apa yang disebut dengan berlistrik itu. Nah disinilah kita mencoba untuk melakukan kontribusi, ya. Dan pemerintah juga punya sebenarnya program-program di sana untuk melistriki desa, terutama mungkin dari PLN ya. Nah, ini ada beberapa program-program PLN ya, seperti ini ya. Listdes PLN gitu ya, seperti itu. Nah, salah satu program juga ya, yang oleh pemerintah coba untuk lakukan itu adalah bagaimana mengembangkan daerah 3T ya, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan salah satu programnya itu adalah melistriki daerah 3T ini. Seperti itu. Jadi dengan luasnya listrik, adanya listrik di desa, itu akan membuat desa bisa berubah. Nah, sebenarnya kalau dari sisi teoritis ya, jadi kita tuh sebenarnya nggak butuh listrik. Nah, yang kita butuh itu sebenarnya panas, buat nyetrika, buat masak, itu sebenarnya panas, nggak butuh listrik kan? Kemudian yang kita butuh cahaya. Kita nggak butuh listrik, yang penting terang. Kan seperti itu. Atau kita butuh gerak sebenarnya. Misalnya buat blender, pompa. Yang kalau dia bisa muter tanpa listrik, kita nggak butuh listrik. Sebenarnya seperti itu. Tapi masalahnya peralatan yang
yang membantu kita dari sisi gerak, cahaya, dan panas itu semuanya adalah peralatan yang digerakkan atau dihidupkan, dinyalakan dengan listrik. Jadi dari listrik muncul panas, dari listrik muncul cahaya, dari listrik muncul ya TV, komputer itu sebenarnya cahaya ya, listrik juga gitu ya, blender nih, seperti itu. Jadi akibatnya semuanya bermuara ke energi listrik. Nah, dari mana energi listrik itu muncul? Pertama kan dari PLN. Nah, kalau PLN nggak ada, ya terpaksa kita membuat energi listrik mandiri. Nah, misalnya dari mikrohidro, generator kecil gitu, pembangkit tenaga air gitu ya, atau genset pakai diesel, atau energi surya dari matahari atau energi angin. Nah, tantangannya apa? Kalau di desa, tantangannya sebenarnya objektifnya apa? Apa tujuan adanya listrik di situ? Jangan sampai listrik ini digunakan untuk hal yang tidak baik, untuk kemaksiatan misalnya. Nah, jadi energi ini harus kita khususkan, misalnya energi untuk pendidikan, sekolah, asrama, dan pesantren misalnya. Energi untuk aktivitas produksi, ya, peternakan, perikanan, pertanian, pengolahan hasil peternakan, gitu ya. Atau kalau di dekat pantai itu cold storage. Jadi ikan ditangkap supaya tidak membusuk, didinginkan. Nah, itu listrik. Atau energi untuk fasilitas umum, penerangan jalan, rumah ibadah, pompa air, dan puskesmas. Jadi sebelum kita melihat atau mencoba memberikan solusi pada desa, kita identifikasi dulu apa nih listrik ini nanti dipakai untuk apa. Jangan sampai nanti dipakai untuk berbuat yang tidak baik. Karena semuanya seperti itu. Ya, dikasih sesuatu bisa dibuat untuk berbuat baik, bisa dibuat untuk tidak baik gitu ya. Jadi arahnya kita harus arahkan gitu, harus dibikin gitu ya. Dan tantangannya apa? Nah, tantangannya nanti kita lihat. Nah, kita coba case study ya, sama yang tadi dengan yang infrastruktur. Yang tadi saya bilang, jadi di desa Cihurip itu selama 2 tahun kita coba ulik ya, dengan program KKN ITB dan Jawa Barat ya. Nah, sebenarnya di desa Cihurip ini, di Garut Selatan ini, itu sudah ada pembangkit listrik. Desa ini belum masuk listrik waktu itu. Belum ada listrik. Tapi ada pembangkit. Jadi sekitar beberapa tahun sebelumnya ini, sebelum kami datang, itu ada mahasiswa fisika ITB yang menginstal ini. Tapi nggak jalan. Karena mereka belum pengalaman kayaknya. Jadi saya ke sana, wah ini ada yang salah saya bilang. Kemudian saya perbaiki, gitu kan. Anak-anak saya kumpulin, mahasiswa-mahasiswa ini. Panjang itu diskusinya, luar biasa itu mahasiswa itu saya lihat. Kalau nggak ada mereka juga nggak terjadi. Sabar betul. Ya. Kita buat kelompok-kelompok itu. Sehingga generator ini jalan lagi, Pak. Turbin yang rusak ini saya kontak teman saya, teknik mesin, diganti turbinnya. Yang bagus. Kemudian irigasinya itu kan ada irigasinya. Jadi kalau tenaga air seperti ini tuh kita harus mengalirkan air. Jadi air dari sungai itu dibendung dulu, ditenangkan di sana, kemudian dijatuhkan, memutar turbinnya nanti menggerakkan generator itu seperti itu. Nah itu teman-teman sipil. Jadi itu kolaborasi dari beberapa dosen memang, beberapa bidang itu. Diskusinya panjang dan melelahkan. Ini kesininya itu berkali-kali gitu. Akhirnya jalan ini. Ini 5 kilowatt. Dan kita sudah seperti tadi ya. Jadi kita harus tentukan dulu ini nanti buat apa. Jangan sampai nanti disalahgunakan. Dan terjadi disalahgunakan itu. Terjadi, nanti saya cerita. Nah, karena kita harus tentukan dulu buat apa listrik ini. Akhirnya untuk amannya listrik ini digunakan untuk penerangan jalan. Untuk penerangan jalan kan kita butuh tiang-tiang. Jadi, mahasiswa ini kerjasama dengan teman-teman desa di sana itu mencari bambu untuk dipasangnya. Ada 100 lebih tiang, Pak. Dicat pakai warna hitam, terus dipasang isolasi. Pokoknya harus sesuai dengan standar listrik, tapi juga tidak mahal gitu. Masang akhirnya.
kabel itu dari sini sampai ke desa. Ini kan agak jauh. Ini dari letaknya agak jauh dari desa. Kemudian dipasang listrik itu, wah, pasang lampu, wah, luar biasa indah. Malam-malam ada lampu. Seperti itu. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini bareng-bareng nih, pakai bambu gitu untuk masang tiang ini. Nah, kemudian ini ya, kita tetap apa namanya istilahnya mencoba untuk sesuai standar ya. Jadi pakai tutup lampu, terus ada isolasi di sini tuh. Ini ada isolasinya nih. Jadi kabel-kabelnya nggak langsung bersentuhan dengan bambunya. Ya, pokoknya seperti itulah. Jadi mahasiswa juga berlatih bahwa mereka pada saat memasang atau menginstal sesuatu itu harus dengan standar yang baik. Seperti itu. Nah, ini ngambilin bambu untuk tiang-tiang gitu. Nah, ini jadi ada isolatornya. Nah, ini kerjasamanya luar biasa. Nah, ya sedikit tadi ya. Ini kan 5 kilowatt. Dan waktu itu kebetulan airnya bagus. Jadi 5 kilowatt itu bisa dihasilkan 5 kilowatt itu tegangannya stabil. Waktu itu saya lihat, wah ini ketegangan nggak stabil. Makanya peralatan banyak rusak. Saya pasang suatu rangkaian gitu ya. Stabil tegangannya. Nah, ada satu orang di desa itu, dia punya industri jagung. Nah, itu listriknya dipakai sama dia. Sehingga yang lain nggak bisa pakai. Jadi ada problem di sana. Ada social problem. Nah, ini agak rumit juga. Jadi kita butuh intervensi dari kepala desa, dari ustadz di situ. Jadi terjadi juga seperti itu. Makanya perlu kita petakan dulu ini nanti dipakai untuk apa. Jangan sampai disalahgunakan. Jadi si orang tersebut merasa berhak terhadap pembangkit yang tadi karena merasa dia bilang bahwa sayalah yang dan seterusnya. Jadi ada terjadi seperti itu ya, problem-problem seperti itu. Nah, biasa itu. Nah, itu tantangannya. Nah, selain itu di sana ada pesantren kecil. Luar biasa sebenarnya kalau saya lihat Islam ini di desa yang terkecil ada pesantren. Ada sekolah di situ, sekolah pesantren. Jadi anak-anak tuh mondok di situ. Nah, di situ juga kami coba karena dia khusus seperti itu ya. Jadi kita pasang solar cell. Nah, ini teman-teman masang solar cell naik ke atas ini mahasiswa. Ini sebenarnya fotonya kadang-kadang saya nggak mau tampilin karena safety-nya nggak ada ini. Tapi ini terjadi. Jadi anak mahasiswa berangkat naik ke atas itu masang solar cell di atas genteng seperti ini. Ini solar cell. Ini tahun kedua, jadi tahun 2013 atau 2014 ya. Tahun kedua. Sang solar cell. Tuh. Nah, ada tantangan ya, karena ini teknologi ya. Dan kita menginput teknologi pada suatu daerah. Nah, itu tantangannya adalah bagaimana kita melatih atau menyediakan personil yang mengerti ya. Yang mengerti ya. Jadi kita harus melatih personil ini untuk bisa mengoperasikan atau merawat ya. Jadi mengoperasikan, merawat dan memperbaiki kalau ada. 3 ini ya. Jadi operate, to maintain, and to repair gitu. Nah, ini juga tantangan karena kan ini teknologinya tidak biasa mereka temukan kan. Siapa nih yang bisa mengoperasikan, merawat dan memperbaiki. Jadi ada clue-clue atau petunjuk-petunjuk sederhana yang bisa diikuti sehingga bisa melakukan 3 kegiatan ini. Jadi ada tantangan lain lah kira-kira gitu. Tidak serta-merta kita taruh kita tinggalkan, itu mati itu Pak kalau seperti itu. Jadi kita pasang, kebanyakan begitu. Mengapa banyak sekali solar cell yang dibangun baru-baru ini itu tidak beroperasi setelah ditinggalkan ya karena tidak ada orang ini. Makanya Pak Jokowi kan pernah, wah ini disebut sama dia mangkrak. Padahal sebenarnya bukan mangkrak tapi tidak bisa dioperasikan, tidak ada yang merawat dan tidak bisa merepair. Bisa jadi udah jalan tapi ditinggalkan. Nah, tidak bisa melakukan 3 kegiatan ini, ya sudah.
tidak beroperasi lagi dia. Nah, ini perlu kita pikirkan nih pada saat nanti kita melakukan ini di desa. Nah, satu lagi sebenarnya, jadi tadi infrastruktur di Ciurip ini ada jembatan dan jalan, ya. Kemudian ada bendungan di sisi listrik, kemudian ada energi ya listrik, nah, seperti itu. Nah, kita juga melakukan membuat aktivitas produksi namanya, ini aktivitas produksi, ya. Karena kita udah punya listrik sekarang, listriknya dipakai buat apa? Oke, masjid, tapi kan kecil, paling berapa watt ya untuk masjid. Kemudian untuk penerangan jalan itu hanya bisa malam. Padahal listriknya 24 jam, Pak. Siangnya buat apa gitu? Nah, akhirnya tapi kita siapkan ini memang dari awal. Jadi anak-anak mahasiswa ini kita kumpulkan. Mereka diminta untuk membuat usulan kira-kira aktivitas produksi apa yang bisa meningkatkan kehidupan ekonomi di masyarakat di desa itu. Jadi kita akhirnya melihat di sana mereka punya kolam-kolam ikan banyak, kolam-kolam ikan. Jadi setiap keluarga itu pasti punya dia kolam-kolam ikan. Nah, kemudian ada industri lain lah kira-kira yang bisa kita bikin. Nah, akhirnya di sini kita mengusulkan untuk membuat abon lele, Pak. Abon lele. Gitu. Nah, jadi mereka diminta beternak lele. Dan beneran, jadi kita pasang. Saya nggak dapat fotonya ya. Saya lupa naruhnya di mana. Jadi ini aktivitas ini cukup populer waktu itu. Bahkan kita mendatangkan mahasiswa luar negeri ke desa ini. Jadi beberapa dari Iran, dari Jepang, dari mereka datang nginep di sini 3 hari. Itu kasihan ngeliat mereka. Kan toiletnya, bayangin aja. Ada yang 3 hari nggak ke toilet mereka. Tapi mereka setelah pulang dari sini nangis-nangis tuh. Luar biasa Indonesia katanya. Dan mereka sangat salut dengan mahasiswa Indonesia itu. Bisa bisa berkontribusi seperti ini ke masyarakatnya itu. Mereka menangis tuh. Orang-orang barat itu. Orang-orang bule. Saya pernah ikut workshop di Malaysia tentang pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Bagaimana kampus itu mengabdi ke masyarakat. Kebanyakan itu kan mengabdi masyarakat itu project bentuknya. Jadi mengabdi kepada perusahaan-perusahaan. Project. Dibayar dosen itu kan. Nah, tapi salah satu aspeknya itu bagaimana kita mengabdi ke masyarakat dalam bentuk seperti ini. Jadi datang ke desa. Nah, salah satu peserta di workshop itu ada dosen Malaysia yang alumni Unsri. Alumni Unsri. Nah, saya ngobrol kan akhirnya karena sama-sama lahir saya di Palembang soalnya. Karena dia alumni Unsri saya ngobrol. Terus dia bilang, alumni Unsri dari mana? Kedokteran. Jadi dosen dia kedokteran. Gimana menurut pendapat Anda, saya bilang? Kalau Indonesia nggak usah ditanya, katanya. Karena dia ikut KKN, Mbak. Si dosen ini dulu ikut KKN di Unsri. Dan dia tahu bagaimana calon dokter di Indonesia itu kan harus ke daerah kan. PTT itu. Luar biasa. Nggak usah ditanya lagi kalau Indonesia, katanya. udah khatam, dia bilang. Tentang bagaimana pengabdian masyarakat oleh mahasiswa di desa-desa. Nah, ini luar biasa kalau saya lihat. Jadi mahasiswa kita arahkan juga setelah membangkitkan energi dipakai buat apa energinya? Nah itu. Jangan sampai membangkitkan energi dibuat untuk atau tidak dipakai gitu. Itu harus kita pikirkan. Jadi kalau kita masuk ke desa jangan pakai nafsu lah kira-kira gitu. Kita harus pikirkan betul-betul apa problemnya apa di desa itu, terus solusi kita apa, setelah itu apa, dipakai untuk apa saja gitu. Nah ini kita bikin abon lele, kemudian ada wajit susu, dan ada berbagai produk nih, dan ini kita pasarkan juga di kampus. Nah ini desain ininya ya, desain kemasan.
dari produk warga Cihurip. Seperti itu, Pak. Nah, ini luar biasa, kalau saya lihat. Tapi sayangnya memang ya saya nggak lama di sini. Habis itu ini ya, apa namanya, pindah kerjaannya. Nah, selain itu tadi infrastruktur sudah, jembatan, jalan, kemudian listrik. Nah, kita juga pernah membuat infrastruktur rumah ramah lingkungan ya. Ini teman-teman dari arsitek. Ini dari Bu Alis ya. Bu Alis Nurini, istrinya Sukris. Nah, jadi mereka punya tim untuk mendesain rumah yang murah dan ramah lingkungan. Nah, ini ada beberapa teorinya sebenarnya ya. Ada pembangunan berkelanjutan, kemudian apa namanya, terintegrasi gitu ya, dan seterusnya. Ada teori-teorinya. Konsep bangunannya dibangun di atas bangunan existing berukuran 2x3 meter. Dan ini pendananya dari LAPI ITB. Ada bentukan musola dan seterusnya ya. Nah, kita akan lihat seperti itu. Nah, dari sini didesain oleh teman-teman arsitek. Ada WC-nya, ada kamar mandinya, ada sumur di sini ya. Nomor 3 nih sumur. Kolam ipal 1 dan sebagainya ya. Ada kolam ikan lele ya. Nah, kita desain seperti ini. Nah, didesain seperti ini. Kita lihat hasilnya. Yang tadinya seperti ini. Jadi kita persiapkan itu. Ini bangunan existing kita ganti. Kita buat dari bahan bambu dan kayu. Nah, seperti itu. Nah, ini udah jadi nih bangunannya. Ini P2D ya, Pusat Pemberdayaan Perdesaan. Dengan kerjasama dengan LAPI, tapi lembaga LPPM ya, jadi lembaga pengabdian kepada masyarakat. Rumah ramah lingkungan dan tahan gempa. Ini Pak Taufik Roman, kalau yang kenal. Pak Endra ada di sini, kok nggak salah Pak Endra. Seperti itu. Baru-baru ini, karena sudah pakai masker. Nah, tahun 2020, tahun lalu. Nah, ini contoh bangunannya. Seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya seperti ini. Jadi kalau saya lihat, menurut yang kami alami, pada saat kita masuk ke desa-desa, ya, P2D ini, kami belajar banyak lah, kira-kira seperti itu. Tidak bisa kami masuk ke desa, terus kami bisa apa, taruh situ, enggak. Karena itu pasti akan resisten mereka. Dan sebelum masuk ke desa itu juga sebenarnya kita lakukan pendekatan sosial dulu. Jadi ke desa itu kita ngirim orang untuk apa ya? Untuk berkomunikasi itu beberapa minggu atau sebulan sebelumnya. Berkomunikasi dulu apa yang akan kami lakukan di sini. Terus sampai kita bisa memilih satu orang semacam liaison officer lah gitu, LO ya. Jadi kemana-mana di desa itu aman, itu seperti itu. Kita bisa berkomunikasi ke si Anu. Ada satu orang gitu yang kita tempel terus. Nah, setelah itu kita kirim mahasiswa kan pada saat itu. Nah, mahasiswa ini akan tinggal di mana? Itu juga problem. Nah, ini kita berkomunikasi ke penduduk desa. Mahasiswa bisa tinggal di desa-desa, di rumah-rumah masyarakat. Bayarnya murah, tapi murah sekali. Ya. Yang penting mereka bisa tinggal dan bisa makan di situ. Mahasiswa itu. Nah, itu adalah problem-problem detail ya, yang perlu kita pikirkan. The devil is in the detail katanya. Seperti itu ya. Nah, baru nanti kita datang ke sana, kita buat perencanaan yang matang, apa saja kegiatan yang harus kita lakukan di sana. Seperti tadi ya, kalau kita memasukkan jembatannya untuk apa ini? Seperti itu. Terus seperti apa spesifikasi jembatan yang dibutuhkan? Listrik juga buat apa misalnya? Berapa besar listrik yang dibutuhkan? Jadi sampai detail seperti itu. Sampai dia bisa bekerja. Listriknya dan sebagainya. Nah, jadi satu lagi, selain itu kita juga harus apa nih yang bisa kita tingkatkan dari desa itu. Nah, kita selalu berpikir
untuk aktivitas produksi kan. Apakah itu ikan, apakah itu ayam. Ya. Jadi misalnya peternakan ayam, listrik bisa digunakan untuk menghangatkan anak-anak ayam misalnya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus betul-betul tahu objektif kita untuk bagaimana kontribusi kita ke desa. Dan yang ketiga ya, yang terakhir itu adalah teknologi yang kita masukkan ke sana itu harus di-maintain. Dan itu kita butuh orang di sana untuk bisa merawat, mengoperasikan, merawat dan bisa memperbaiki. Nah, itu jangan dilupakan. Sehingga bisa sustain dia, bisa menjadi hal yang berkelanjutan. Jangan sampai kita tinggalkan, udah nggak jalan lagi. Seperti itu. Nah, itu kita butuh seperti itu juga. Dan itu banyak terjadi. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya share ya untuk rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin udah. Kayaknya terpesona terkantuk-kantuk ya. Wajar, mohon maaf Pak Tugas, karena tadi malam kita juga sampai Malam ya. hampir Begadang. jam 11 ya. Tadi subuh jam 5 udah mulai lagi. Habis sholat subuh ya. Baik, tadi kita ada sarapan ya. Jadi Agak berat ya. ada juga yang ke bawah tuh, jadi PR saya izin pulang balik ke toilet. Oke, teman-teman sekalian, tadi presentasi dari Kang Frides ya. Ada yang perlu ditanyakan? 1, 2, 3. Oke, 3 dulu. Ini yang Kang Abud produktif bertanya ini kayaknya kelompok sisi kiri. Bangkit ya. Oke. Silahkan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Dr. Trides, yang pertama, ini kan dari pusat pemberdayaan perdesaan ya, dan ini juga ada 11 kepala desa, ada 10 aktivis di desa juga, termasuk kita juga ada Indonesia Global Charity yang nanti fokusnya adalah di desa. Rasanya sayang sekali kalau misalnya ITB juga dengan pusat pemberdayaan perdesaannya juga mungkin jalan sendiri, IGC jalan sendiri, KDS jalan sendiri. Ini kan kalau dikolaborasikan luar biasa gitu ya. Artinya program dari pusat pemberdayaan perdesaan dari ITB seperti apa, kemudian program di IGC seperti apa, kemudian dari desanya seperti apa. Kita punya mahasiswa, kita juga butuh pendamping, kita juga punya mungkin jaringan dan sebagainya. Nah, kira-kira apa hal yang bisa dikolaborasikan untuk ke depan terkait dengan pemberdayaan perdesaan ini? Apakah dari tenaganya, apakah dari programnya, apakah dari charity-nya atau seperti apa? Gitu. Terima kasih. Kasim ya? Abdurrahman. Silahkan Kang Efri. Kang Efri silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Trides sudah menjelaskan tadi banyak hal terkait dengan infrastruktur. Ada 2 hal yang ingin saya minta pendalaman. Pertama itu model asesmen untuk infrastruktur ini seperti apa ya? Karena kalau program desa itu kan terlalu banyak gitu ya, bidangnya, sektor macam-macam. Nah, khusus infrastruktur ini seperti apa ini? Apakah ada partisipasi juga atau hanya ada penilaian dari tim ahlinya dari mahasiswa gitu ya, gimana melibatkan masyarakatnya seperti apa itu. Kemudian yang kedua, dari program-program infrastruktur yang ada ini kan ada energi, ada jalan macam-macam ya, itu mengkolaborasikan dengan donaturnya seperti apa itu, membuat titik temu ini kebutuhan masyarakat. Nah, ini kebutuhan donatur gitu, kadang-kadang kita terlalu semangat memenuhi kebutuhan masyarakat, donaturnya nggak ada. Nah, sebaliknya donaturnya ada tapi masyarakat nggak siap gitu. Nah, mungkin ini pengalaman P2D bisa di-share ke kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Satu lagi. Kang Firman ya. Silakan Kang Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Assalamualaikum. Sebelumnya takut lupa dapat salam dari teman-teman Bekasi, Hari Murianto sama CH Agung. Eh, Oh, Hari di situ ya? Teman SMA kebetulan. Ini dokter. Saya mau minta saran ya untuk desa saya khususnya ya di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri. Itu desa saya diapit oleh 2 sungai. Desa mana? Desa mana? Bojongkulur. Bojongkulur ya, Nah, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Bogor ya. sebelahan dengan Jati Asih. Ya, jadi desa kami itu diapit 2 sungai, Sungai Cilengsi dan Cikias. Hampir setiap tahun, bukan setiap tahun, sebenarnya setiap tahun banjir ya. Peristiwa banjir yang di PGP Bekasi itu kan sama lintasannya. Kebetulan 2 sungai ini ketemu di Bojongkulur, gitu. Dan memang pusat sedang melaksanakan normalisasi sungai, tapi dimulai dari Bekasi. Selama ini sungai seperti menjadi sumber masalah, tapi visi kita mau merubah masalah menjadi berkah gitu. Apa yang bisa dilakukan dengan potensi 2 sungai ini dengan terkait energi baru dan terbarukan ya? Apakah 2 aliran sungai ini bisa kita manfaatkan untuk sumber energi atau infrastruktur lainnya gitu? Mungkin bisa punya pengalaman atau sharing. Tapi arus sungainya sih kalau tidak musim hujan tidak cukup deras, itu masalahnya ya. Apakah bisa, masih bisa atau tidak? Demikian, terima kasih Dok. Terima kasih. Mungkin langsung saja Kang Trides. Aja ya. Baik, tentang pertanyaan pertama ya, tentang sinergi. Nah ini memang kita masih menjajaki ya Pak Ilung ya. Jadi sinergi dengan yang lain. Kalau dari P2D kita punya mahasiswa, kita punya dosen-dosen yang cukup cukup kompeten lah untuk tentang masalah teknologi. Jadi ini kami bisa menawarkan kerjasama seperti apa saja gitu dengan Global Charity, misalnya dengan desa-desa seperti apa. Insya Allah kami mau membantu, mau ikutan berkontribusi lah, seperti itu. Jadi ya kapan lagi kan sebenarnya. Dan P2D ini kalau saya lihat dari track recordnya kan baru masalahnya. Kalau kita tidak punya kegiatan juga nanti ditutup oleh ITB gitu ya. Tapi bagus track recordnya kalau kita lihat dari tadi ya. Jadi Pak Rektor datang meresmikan dari situ. Cukup bagus sebenarnya. Jadi kita kerjasama lah apa yang bisa kita kita bangun bersama gitu dengan teman-teman Global Charity. Mahasiswa insya Allah mau. Kalau kita arahkan mahasiswa itu mau. Seperti itu. Pak, ada wisata? Ya? Wisata. Salah satu proyek tahun ini Pak itu adalah desa wisata di Bekasi. Langsung aja Pak ke Subang. Bisa. Saya membutuhkan nih. Jadi dari 7 proposal itu salah satunya kalau nggak salah desa wisata. Nah itu teman-teman yang berkecimpung di situ itu itu teman arsitek, bukan teknik itu, arsitek, terus teman-teman lanskap, teman-teman SBM. Itu banget Pak. Jadi bagaimana mengkonversi desa yang tadinya itu menjadi desa wisata? Itu ada. Pak Trides, mungkin teman-teman juga perlu informasi kalau kita punya proyek di desa, biar nyambung ke ITB-nya, proposal dari desa atau bagaimana ini? Nah ini yang pertanyaan kedua. Proseduralnya. Pertanyaan kedua kayaknya. Oh gitu ya, sok dilanjutkan. Jadi kalau tadi pertanyaan kedua kan model assessment sama kolaborasi dengan donatur. Saya jawab yang pertama dulu karena terkait dengan Pak Ilung ya barusan pertanyaannya. Jadi kalau kami di P2D itu memang dari ITB itu memberikan fasilitas pengabdian masyarakat, ada dana dari ITB itu yang memfasilitasi dosen-dosennya untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah bentuknya itu kompetisi. Jadi kami membuat proposal, kemudian dikasihkan ke ITB, nanti ITB memeriksa. Nah tahun ini kami memasukkan 13 proposal. Dan dari 13 proposal itu 7 didanai oleh ITB. Jadi memang ada sumber dananya Pak, selalu untuk ITB. Itu. Walaupun kami sebelum membuat proposal itu sudah punya standing dulu desa mana yang akan kita kembangkan.
desa ini misalnya. Nah itu kita udah punya apa namanya bayangan juga di desa itu kira-kira yang dikembangkan adalah misalnya yang Guranteng ya. Ya udah ada industri susu dan tahun sebelumnya sudah ada sudah ada kegiatan di sana. Kita lihat ada potensi menggunakan kotoran sapi untuk dijadikan energi. Ya udah kita bikin. Dan itu didanai oleh itu. Jadi memang satu sisi memang ada dana dari kampus. Nah, kita bisa sebenarnya akses dana-dana yang lain ya, terutama mungkin dari dana pemerintah, mungkin yang dana desa gitu ya. Apakah bisa itu kita akses untuk melakukan kegiatan seperti ini gitu. Jadi dari ITB pun itu mendukung memang ada dari dana pengabdian masyarakat, dosen masuk di situ. Dan kita melakukan pengabdian masyarakat di desa-desa. Itu yang pertama. Kemudian model assessment. Nah, model assessment ini kita tidak punya model baku seperti itu ya. Tidak punya model baku seperti itu. Jadi kita berdasarkan laporan-laporan dari pemerintah juga, dari pemerintah daerah, kondisi desa seperti apa. Nah, seperti misalnya kemarin pas zamannya Ustadz Aher menjadi gubernur. Nah, itu kita punya tuh data-data desa di Jabar yang potensi yang kondisinya seperti ini gitu. Jadi kita kemarin ke Cihurip, ke Tasik ya, terus satu lagi itu ke Sinar Laut. Nah, itu memang desanya jauh dari mana-mana. Kondisi itu kita peroleh datanya dari pemerintah sebenarnya. Awalnya seperti itu. Nanti kita datangi, baru kita assess. Kita lakukan wawancara, kita lihat, oh ini ada jembatan yang hancur, gitu. Baru nanti kita buat programnya. Makanya ada yang bisa 2 tahun kan kayak Cihurip itu kita 2 tahun masuk ke sana. 2 tahun kita ajukan ke Jawa Barat dan disetujui oleh Jawa Barat 2 tahun. Padahal sebenarnya jarang yang bisa 2 tahun ya. Tapi itu Cihurip kita bisa 2 tahun. Karena memang banyak masalahnya dan kita besar kegiatannya di sana. Seperti itu. Jadi kalau model assessment bakunya kita mulai dari data dari pemerintah. Nah, kemudian mungkin pertanyaan ketiga, nggak tahu sudah menjawab belum ya. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga itu yang tadi ya, Firman ya. Itu tentang, nah ini saya tadi berpikir juga, apakah pertama bisa mungkin dengan membangun PLTMH ya, mikrohidro atau mini hidro. Dan PLTMH ini ada 2 jenis. Jenis pertama seperti yang tadi dibangun di Cihurip, jadi ada air di bendung, kemudian dialirkan. Ada jenis yang kedua namanya Run River micro atau mini hidro. Jadi dia untuk kecepatan yang rendah, air yang sedikit itu masih bisa. Ada jenisnya, ada tipenya. Nah, ini teman-teman mesin itu punya konsep turbin-turbin yang bisa digunakan untuk Run River jenis sungai seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ada. Nah, kalau saya memang di sisi generator ya. Jadi turbin ini memang teman-teman mesin yang menguasai. Nanti bisa kita kalau mau bisa kita kolaborasikan di situ. Nah, yang penting sudah jadi putaran gerakan, masuk ke generator selesai itu. Kira-kira gitu. Kalau generator lah insya Allah. Seperti itu. Yang kedua ya, kalau saya usul yang ini itu bisa desa wisata. Jadi kalau sudah ada sungai, sebenarnya itu potensi wisatanya besar. Ya, jadi olahraga air misalnya atau aktivitas air itu bisa jadi desa wisata. Dan itu yang di Bekasi itu mereka punya sungai memang. Ya sungai mereka kasih foto-foto ke kita mereka kasih data ke kita buatkan proposalnya. Jadi ada hubungan yang cukup baik ya dengan kepala desanya di sana gitu. Sehingga mereka yang ngasih data-data itu. Kasih ke data ke kita bikin proposal, masukin ke ITB, didanai. Mudah-mudahan bisa 2 tahun karena setahun kayaknya nggak cukup tuh. Untuk desa wisata itu berat. Nah, mereka udah tunjukkan tuh ada beberapa aktivitas yang mungkin ya, yang bisa dilakukan di situ. Jadi mungkin kalau desa wisata itu harus ada penataan lanskap. Nah, itu berat kalau saya. Tapi ya bisa dilakukan, bisa. Ya sebetulnya tahun ini insya Allah kami dapat anggaran dari DPR pusat, melalui DPR pusat ya untuk desa wisata. Tapi karena lagi ada proyek PUPR untuk normalisasi sungai,
Akhirnya kita tidak memilih desa wisata di bagian sungai. Kita mungkin nanti buat lapangan bola taraf internasional rencananya. Wah, Terus tahun 2019 tuh kami dapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat tuh, tapi sudah Ridwan Kamil waktu itu desa digital terbaik ya, karena kita bikin early warning system. Bagaimana air sungai yang kalau mau ada kiriman itu dari hulu, kita sudah dulu pakai sederhana, kita hubungin orang terdekat situ. Jadi kalau ada ketinggian air sekian, ngirim WA ke kita. Sekarang kita udah pakai CCTV segala. Jadi sekitar kalau di sana sudah tinggi, di hulu sudah tinggi, 6 jam kemudian pasti sampai Bojongkulur pasti banjir. Jadi pasti gitu. Jadi Ada udah waktu nggak ya? bisa diperkirakan lagi, udah pasti. Jadi sehingga masyarakat tuh 2 jam 3 jam sebelumnya sudah siap-siap. Nah, itu yang menjadi nilai poin sehingga mendapat itu predikat desa digital terbaik waktu itu. Meskipun kesannya bagi kita sederhana, tapi ternyata yang dinilai inovasinya itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ngajukan proposal Pak untuk sungai ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Kang Firman. Ada 2 lagi ya. Silakan Pak Endang, Pak Kades. Endang ini Pak Endang ini Kades ini Kang Guranteng. Harus gue. Ada Kades Guranteng di sini. Nanti Kang Dede. Pantes. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Dokter, dan baru pertama saya bertemu langsung, sempat berchat dengan Pak Dr. Endra. Ya Pak Endra. Beliau kan jadi Kaprodi ya. Iya. Saya bersyukur mendapatkan proyek. Beliau salah satu pendiri. Dan Pak Dokter, ini yang ingin saya tanyakan begini, termasuk pandang ke IGC juga. Saya itu terus terang berangkat jadi kepala desa itu bukan latar belakang birokrat atau teknokrat dan lain sebagainya. Latar belakang kami ya lahir dari karena terjun bebas mungkin ada, tapi karena milik Gusti begitu. Sementara permasalahan di desa sangat kompleks, dari mulai ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur. Nah, saya berharap, dan saya sudah menyiapkan permohonan ke kampus-kampus, termasuk ke ITB juga, ke UI. Saya ingin mengundang para akademisi ke Desa Guranteng untuk ikut bersama-sama memetakan Guranteng dari kacamata para akademisi dari berbagai disiplin ilmu gitu. Karena terus terang kami juga kesulitan Pak, dengan luas wilayah 2020 hektar, jalan desanya 47 kilo, teman-teman dengan 5 kilo, sementara saya 47 kilo nggak selesai 1-2 tahun gitu Pak. Sementara kemiskinan, terus pendidikan juga menjadi permasalahan. Saya ingin para akademisi hadir di desa kami sekaligus untuk memetakan. Kira-kira kalau itu menjadi sebuah dokumen bagi kami, database, sekaligus juga penyusunan RPJMDes. Walaupun saya sudah 3 tahun nih menjabat, seharusnya saya mengundang Pak Endra dan teman-temannya itu jauh sebelum saya sudah 3 tahun, tapi baru pertama kali saya dipertemukan. Jadi harusnya, tapi insya Allah nanti saya bisa merombak RPJM itu, kemudian mengkolaborasikan berbagai macam masukan-masukan dari para ahli di bidangnya, termasuk ahli listrik, ahli ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Saya ingin mengundang dan mungkin memotret Desa Guranteng dengan segala aspek kebutuhan yang kami miliki di Desa Guranteng. Mungkin saja difasilitasi oleh IGC misalnya untuk menghadirkan beliau-beliau karena kami sudah 3 tahun mendapat Pengmas juga dari UI, dan teman Pak Endra juga, Dr. Heru. Pak Heru ya. Ya, ini juga yang sedang menjadi proposal proyeknya itu tentang wakaf produktif. Dan insya Allah mudah-mudahan di Maret ini kita akan berupaya untuk mendirikan koperasi wakaf. Itu saja mungkin harapan kami, mudah-mudahan nanti ini sampai ke bapak-bapak yang ada di kampus-kampus besar terutama, mudah-mudahan bisa hadir di Guranteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah Pak bisa dipertemukan dengan P2B ya. P2D. P2D ya. Alhamdulillah Pak. Ini teh cita-cita dari dulu ketika awal-awal jadi kades, karena saya sekarang sudah 3 tahun Pak menjabat, 3 tahun lagi ya. Ingin ketemu dengan akademisi untuk membantu pembangunan di desa kami. Ya, kebetulan ada rezeki yang dari arah tidak disangka-sangka ya. Saya itu ada sungai yang panjang, dapat bantuan dari BPWS dengan jangka waktu 3 hari itu ya. Alhamdulillah sekarang sudah hampir selesai, dan saya ingin di situ dijadikan, udah ada jogging tracknya, udah dikeruk, udah dalam gitu kan. Sebagian sudah ditanami sama ikan, ada pengunjungnya juga baru taraf lokal lah gitu ya. Tapi yang saya butuhkan adalah sekarang tadi tuh landscape ya. Landscape. Ya. Ahli landscape ya. Mau diapakan ini? Ya, betul. Dan bagusnya gimana? Nah, kebetulan tahun ini saya dapat, mudah-mudahan nggak ada perubahan nih, dapat bantuan dana juga buat 100 juta buat penataan wisata gitu ya. Nah, ini kalau bisa minta didampingi sama minimal mahasiswa lah seperti itu yang jurusan arsitek sama seperti itu, sehingga kami ini ada gambaran penataan yang harus dilakukan oleh kami, terutama kemarin sudah dibentuk ininya apa, Kompepar sudah dibentuk, Kompeparnya sudah dibentuk. Rencananya tahun ini tuh di situ ada mau bikin gazebo, terus ada pengecetan TPT ya, batu-batunya sehingga itu hanya baru sebatas itu aja. Baru juga ada juga udah beli beberapa bebek quest tapi belum diturunkan lagi di servis. Atau bagusnya gimana gitu seperti itu. Mungkin kalau dari arsitek mungkin ada gambaran bangunan kalau gazebo gimana bentuknya. Terus juga kan nanti bisa kerjasama dengan masyarakat yang punya sawah gitu kan. Nanti mereka membangun gimana. Soalnya kedepannya saya ingin setiap hari Ahad, taruhlah setiap hari Ahad itu ada acara misalkan. Ada pasar rakyat seperti itu, bisa ada acara di situ sehingga bisa menarik para pengunjung. Nah, terus juga yang lebih ininya Pak, potensinya itu dari sungai yang panjang bisa juga jalan dengan jarak sekitar 700 meter ke hutan pinus. Rencananya di hutan pinus itu pingin bikin camping ground ya. Camping ya. Seperti itulah. Ini gambarannya, dan kalau bisa nanti saya minta nomor HP-nya. Siap. Atau nanti juga bisa dihubungkan dengan pihak-pihak yang bisa membantu desa kami. Itu Pak. Terima kasih. Jadi kesimpulannya minta didampingi dan ditambahin gitu. Minta didampingi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Weh. Kapan kita di sini? Wah, udah bagus sebenarnya. Udah nggak perlu ditambahin. Ini sudah hampir selesai. Wah, luar biasa. Yang tadi yang bangun Pak Kades itu investornya ya? Iya. Yang tadi. Itu investor. Masya Allah. Nah ini. Wah, udah mantap ini. Share linknya. Ini udah selesai nih. Ini udah selesai. Ya. Itu Gunung Kujang. Jarak ke Gunung Kujang itu 1 kilo. Dekat ya, nggak begitu jauh. Jadi bisa wisata hiking, camping tuh. Langsung dapat. RMDH sudah dibentuk. Ya sudah berkunjung ke desa Rencana. Ini jembatan kita bangun pakai dana desa Pak. Tahun 2019. Ya, 18 meter. Alhamdulillah
rencananya ini adalah sebagai alat untuk membantu masyarakat atau petani. Ini sekarang harga tanahnya naik luar biasa. Wah, Asal 800.000 per bata, sekarang 2,5 juta. wah luar biasa. Ini satu bukti bahwa Indonesia tidak layak. Itu Indonesia tidak layak miskin. Melihat kekayaan seperti ini yang luar biasa, sungainya, gunungnya, sawahnya, dan sumber daya manusia juga sangat-sangat luar biasa yang semakin memperkuat keyakinan bahwa Indonesia tidak layak miskin. Ini pun bukti. Ini adalah warga sini yang kerja bakti, bergotong royong. Jadi kan ini masyarakat ini gotong royong buat kita semua. Oh ini adalah masyarakat yang Mereka menguji dan bisa ditahan. Bisa. luar biasa. Tapi kita 1 tahun sekali itu ada namanya dari festival receh ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan dengan bambu. Juga ada ngebujal. Jadi itu bisa diekspos nanti. Ya. Kalau ngebujal itu masyarakat semuanya warga turun ke sungai nangkap ikan. Tapi itu terakhir ya. Ya. Sehari-harinya ikan dijual seperti biasa. Ya. Intinya kan apalagi sebenarnya nanti akan ada kuliner khusus Ya. bakar ikan, pokoknya serba ikan lah seperti itu ya. Itu akan sangat luar biasa dan dibuat Gizi. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk dana desa. Penambahan BPDS ya. PADS. Pendapatan asli desa itu. Need a professional logo for your brand? I use the new Wix logo maker to create one for my start. Wah luar biasa. Ini malah ini lebih maju dibanding P2D. Yang pertama mungkin dari Pak Kepala Desa Guranteng ya. Jadi insya Allah lah mungkin kita dari program yang mungkin tahun lalu dan tahun ini kita bisa pererat lagi kerjasamanya ya Pak ya dengan P2D. Pak Hendra ya kemarin, Pak Heru dan Pak Hendra. Pak Hendra juga terlibat kalau nggak salah ya. Dan saya lihat ada problem tanah longsor ya di situ di Beranteng itu juga. Nah, mungkin nanti kita bisa kerjasama lebih lanjut insya Allah. Terus dengan Kepala Desa Kepala Desa Tambak Mekar Pak ya? Ya. Luar biasa ini udah jauh lebih maju sebenarnya. Jadi udah sangat sudah visioner lah kalau saya lihat. Tinggal mungkin kalau lanskap dan sebagainya insya Allah kita juga bisa bantu ya teman-teman dari arsitek, ada planologi di situ juga yang bisa mungkin nanti ikut kalau ingin jadi desa wisata. Banyak ya ide-ide yang bisa dikembangkan di sini kalau saya lihat seperti itu ya. Mungkin itu aja sih, insya Allah kita siap lah. Itu aja. Alhamdulillah, jazakallah pada Kang Trides ya, telah memaparkan, dan yang paling penting adalah kolaborasinya. Kolaborasi antar desa ya. Jadi mungkin, nah untuk bisa kolaborasi itu tadi perlu data. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau IGC minta data segera diberikan. Ya, insyaallah, dan nanti bersama Ustadz kita, guru kita, ya, kita akan kolaborasi. Ini baru ya, alhamdulillah sekarang ada 11 desa ya yang hadir, dan mudah-mudahan 11 ini menjadi pelopor dalam pembangunan dan dalam kesejahteraan rakyat ya, dalam hal melayani untuk rakyat. Mungkin Kang Trides ada closing statement? Cukup? Atau dari guru kita Ustadz Amang?
Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Dr. Trides. Ini nama ininya apa, Trides? Oh, jadi Trides itu sudah mengandung makna desa. Tridesa ya. Alhamdulillah, syukurillah, ini pelajaran yang juga luar biasa dan saya yakin ini bagian dari representasi kebutuhan desa ya. Karena memang salah satu yang sepanjang kami keliling desa, problem desa itu adalah salah satunya planologi. Bagaimana merencanakan desa, terutama sesuai dengan RT RW nantinya Pak Trides nih. Rancangan tata ruang dan wilayah. Ya, hampir seluruh desa yang saya kunjungi belum pernah ada. Karena memang itu cukup lumayan, di biayanya juga cukup besar ya. Dan ini jika menjadi salah satu prioritas di Pengmas, misalkan di manapun perguruan tinggi, terutama di ITB, salah satunya adalah membantu desa-desa itu untuk membuat sekaligus gitu RT RW desa, rancangan tata ruang dan wilayah desa, dan itu sangat-sangat diharapkan. Bahkan ini inline ya dengan program pemerintah, di mana pemerintah juga kan sangat mengharapkan bagaimana desa itu bisa memiliki RT RW masing-masing. RT RW ini juga yang paling diharapkan adalah bagaimana kondusif dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam konteks agraria dan kehutanan. Nah, agraria dan kehutanan adalah basis kekuatan geopolitik kita dimanapun sebuah negara, khususnya di tingkat desa. Kalau kita cukup kuat ya konsep kita, komitmen kita terhadap regulasi, terutama peran tadi, role-nya bukan hanya rule-nya, role dari masyarakat itu menjaga desa kita terutama dari sisi agrarianya dan dari sisi, apalagi kalau sudah dibuatkan landscape tadi, itu akan sangat-sangat luar biasa. Mungkin ini harapan kami khususnya IGC siap menjadi mitra dengan siapapun termasuk P2D ITB. Bagaimana kami mengajukan dan mengusulkan salah satunya adalah itu saja, kalau fokus ke desa-desa itu buatkan tidak hanya sekedar tadi ya, umpamanya ketika ada kasus seperti Bojongkulur dengan 2 sungainya, terus kita atasi masalahnya, ya tentu itu pemecahan yang tidak komprehensif atau kurang komprehensif. Tapi kalau sudah dilakukan kajian yang sangat komprehensif, apalagi dari sisi monografi desanya juga ditambah dengan solusi dalam bentuk RT RW tadi, ini akan sangat luar biasa dan ini akan jadi model nantinya. Jadi setiap desa yang menjadi mitra kita, apakah IGC maupun P2D itu ujungnya memiliki semacam RT RW lah, apapun namanya, tapi RT RW di tingkat desa itu sudah sangat-sangat siap untuk dijadikan sebagai model bagi desa-desa tersebut. Itu harapan saya dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah pada guru kita. Kita berikan aplaus yang meriah untuk pembicara dan Ustaz. Baik teman-teman, kita akan masuk sesi kedua. Tapi biar tambah semangat, kita nikmati coffee break dulu. Silahkan diambil coffee breaknya dan kita kembali ke meja masing-masing. Kita tutup sesi ini dengan ucapan hamdalah. Oh ya, diingatkan